Shalom, salam sejahtera, saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar Anda pada hari ini? Doa dan harapan kami, Anda sentiasa sehat, kuat, dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan kita. Seperti biasa, Anda bersama saya Gloria Lungat, sebagai penyampai perkongsian renungan awal hidup. Sebentar kita akan mendengar dan menikmati renungan firman Tuhan. Oleh itu, jangan berganjak dari skrin Anda. Sila bersama dengan kami sehingga selesai. Selamat menikmati renungan firman Tuhan. Mari kita melihat Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yesaya. Yesaya pasal 3, Yesaya 3 ayat 16 sehingga Yesaya 4 ayat pertama. Yesaya 3 ayat 16 sehingga Yesaya 4 ayat yang ke-1. Demikian pembacaan Alkitab. Garis besar di atas, hukuman Tuhan terhadap wanita-wanita Sion yang sombong. Tuhan berfirman, oleh kerana wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher dan dengan main mata, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya dan gemerincing dengan giring-giring kakinya. Maka Tuhan akan membuat batu kepala wanita Sion penuh kudis dan Tuhan akan mencukur rambut sebelah dahi mereka. Pada waktu itu Tuhan akan menjauhkan segala perhiasan mereka, gelang-gelang kaki, jamang-jamang, dan bulan-bulanan. Perhiasan-perhiasan telinga, ponto-ponto dan kerudung-kerudung, perhiasan-perhiasan kepala, gelang-gelang rantai kaki, tali-tali pinggang, tempat-tempat wewangian dan jimat-jimat, cincin meterai dan anting-anting hidung, pakaian-pakaian pesta, jubah-jubah, selendang-selendang, dan pundi-pundi, cermin-cermin, baju-baju dalam dari kain lenan, ikat-ikat kepala, dan baju-baju luar. Maka sebagai ganti rempah-rempah harum akan ada bau busuk, sebagai ganti ikat pinggang, seutas tali, sebagai ganti selampit rambut, kepala yang gundul, sebagai ganti pakaian hari raya, sehelai kain kabung, dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Orang-orangmu akan tewas oleh pedang, dan pahlawan-pahlawanmu oleh perang. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengadu dan berkabung, dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Pada waktu itu, 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Jadi tema renungan firman Tuhan pada kali ini yaitu hukuman Tuhan terhadap kota yang sombong. Tuhan boleh menghukum individu secara pribadi. Boleh menghukum sesebuah kota, sekelompok masyarakat. Tuhan juga boleh menghukum sebuah negara. Keadilan Tuhan sangat adil. Pengadilan Tuhan sangat adil dan sangat terbukti keadilan Tuhan di dunia ini. Kalau kita melihat dalam pembacaan sebentar tadi, kita melihat bagaimana Tuhan menghukum secara adil kepada penduduk ataupun masyarakat kota Sion. Hukuman Tuhan adalah hukuman yang adil. Hukuman Tuhan dijalankan dalam pembacaan tadi dengan prinsip yaitu mata ganti mata. Kesombongan bangsa ataupun masyarakat kota Sion ini digambarkan oleh para wanitanya. Kalau kita lihat garis besar, hukuman Tuhan terhadap wanita-wanita Sion yang sombong. Wanita-wanita Sion ini menggambarkan masyarakat kota Sion itu sendiri.
Jadi bukan saja wanita Sion itu yang sombong, tetapi juga secara umumnya masyarakat kota Sion itu juga sombong. Sion merupakan ataupun dalam Alkitab Perjanjian Lama melambangkan sebuah masyarakat ataupun sebuah umat pilihan Allah. Namun apa yang terjadi kepada umat pilihan Allah ini, yaitu penduduk Sion ini, mereka menjadi sombong. Sudah semestinya Tuhan memberkati mereka. Dengan berkat yang mereka perolehi, mereka telah menjadi sombong. Dan kesombongan mereka ini dari hati dan pikiran mereka. Oleh karena dari hati mereka itu sendiri sudah sombong, pikiran mereka sombong selalu tinggi, sehingga dalam tindak tanduk, perbuatan tindakan mereka sendiri pun yang di luar kelihatan memperlihatkan kesombongan mereka itu sendiri. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-16, ayat 16 berbunyi demikian, Tuhan berfirman, oleh kerana wanita Sion telah menjadi sombong dan telah berjalan dengan jenjang leher. Telah berjalan dengan jenjang leher. Maksudnya berjalan dengan jenjang leher. Ya, berjalan tegak, berdiri tegak. Ya, dengan kepala yang tegak, bahu yang tegak, badan yang tegak. Ia merupakan kata simbolik, merujuk kepada seorang yang ingin kelihatan sempurna, sehingga ia memandang rendah terhadap orang lain. Dan bukan saja ia memandang rendah terhadap sesamanya manusia, tetapi ia juga melupakan Tuhan di dalam kekayaannya, di dalam rasa sempurnanya itu. Rasanya dia hebat, dia lupa di sebalik segala yang ia perolehi itu adalah dari Tuhan. Ia lupa di sebalik segala yang ia perolehi, kekayaan yang ia perolehi itu semua adalah karena Tuhan. Dan inilah maksudnya, ya, maksud ayat dan telah berjalan dengan jenjang leher. Berjalan dengan jenjang leher memandang rendah terhadap sesamanya manusia, dan juga ia tidak memandang Allah sebagai Tuhan yang telah memberkatinya, yang menjadikannya begitu punya kehidupan yang cukup dalam hidupnya. Dan juga seterusnya, ya, kelihatan dalam kehidupannya, dalam perbuatan tindak tanduknya, dikatakan masih dalam ayat yang ke-16, dan dengan main mata. Dan dengan main mata. Ada dua maksud dengan main mata. Dengan main mata, pertama maksudnya yaitu dia menipu orang. Matanya, ia boleh membuatkan orang menjadi begitu yakin padanya. Boleh percaya kepadanya. Sungguh pun ia berkata bohong. Tetapi karena matanya cukup meyakinkan orang. Dia pandai buat wayang. Sehingga orang percaya kepadanya. Dan main mata juga bermaksud. Bukan saja bermaksud menipu. Tetapi bermain mata juga ini mencerminkan betapa genitnya kaum wanita masyarakat kota Sion. Dan juga bukan saja wanita Sion itu sendiri, bahkan masyarakat kota Sion itu genit, saudara dan saudari. Jadi ini menunjukkan sesuatu kesombongan. Mengapa mereka boleh dengan begitu beraninya tampil, walaupun mereka tahu bahwa itu sesuatu yang salah. Karena itu semua adalah karena adanya kesombongan dalam hati dan pikiran. Seterusnya, kita lihat apakah sikap perbuatan, tindak tanduk yang mencerminkan kesombongan masyarakat Sion ini, yaitu berjalan-jalan dengan dibuat-buat langkahnya. Kalau orang tempang, berusaha kelihatan jalan normal, itu mungkin kita boleh terima. Tetapi di sini ayat ini bermaksud, ya, berjalan dengan dibuat-buat langkahnya. Betapa Tuhan muak dengan sikap yang dibuat-buat. Ya, berusaha kelihatan anggun, berusaha kelihatan gagah, berusaha kelihatan maco. Untuk apa? Untuk menunjukkan, untuk memberitahu orang bahwa ia hebat.
inilah sanggup menipu diri sendiri, tidak menjadi diri sendiri, yaitu berjalan dengan dibuat-buat langkahnya. Dengan maksud apa? Untuk mau menjadi yang lebih baik, semata-mata untuk menyombongkan diri. Jangan lupa, dalam ayat yang ke-16 memberitahu kita bahwa wanita Sion telah menjadi sombong, dan kesombongan mereka terlihat dari sikap tingkah laku mereka kelihatan. Jadi mereka membuat jalan mereka, ya, mereka membuat jalan mereka dibuat-buat, langkah mereka itu dengan maksud apa? Untuk menyombongkan diri mereka. Seterusnya, dan gemerincing dengan giring-giring kakinya. Gemerincing dengan giring-giring kakinya. Itu suatu aksesori ataupun perhiasan di kaki. Apabila kaki berjalan ataupun digerakkan, akan ada bunyi. Apabila ada bunyi, contohnya, ada bunyi di sebelah, kita pasti menoleh di sebelah yang ada bunyi. Sebab bunyi ini menarik perhatian. Mengapakah mereka mau menggunakan perhiasan yang ada bunyi? Dengan maksud apa? Pertama, mereka sudah tidak tahu bagaimana lagi mau menghabiskan uang mereka. Mau beli apa lagi? Sehingga kaki mereka pun perlu dihias. Padahal ada orang lain lebih memerlukan, ya, lebih memerlukan daripada kaki itu dihias. Dan juga, mengapa perlu gemerincing? Bila digerakkan mengeluarkan bunyi untuk menarik perhatian. Inilah kesombongan masyarakat yang terdapat di kota Sion dan diwakili oleh kaum wanitanya. Dan ini semua memuakkan hati Tuhan. Tuhan memilih Nabi Yesaya untuk menyatakan dan menegur masyarakat, khususnya wanita-wanita kota Sion. Dan karena kota Sion ini, masyarakat kota Sion ini telah sombong. Kesombongan mereka ini membuatkan mereka lupa kalau segala sesuatu yang mereka punya, berkat, kecukupan yang mereka ada, sehingga mereka mampu tampil cantik, tampil tampan, mampu membeli aksesori bahkan berlebihan, sehingga mereka tidak tahu uang mereka yang lebih itu mereka mau gunakan untuk apa lagi. Sehingga mereka menghabiskan masa mereka untuk mendandan, mencantikkan diri mereka. Mereka menghabiskan uang mereka semata-mata untuk mencantik dan mendandankan diri mereka. Dan apa yang kita nampak di sini? Kesombongan. Dan kedua, ya, kesombongan ini membuahkan mereka menjadikan harta mereka, diri mereka sebagai berhala mereka, sehingga mereka lupa kepada Tuhan. Mereka tidak lagi menghabiskan masa mereka untuk Tuhan. Mereka tidak lagi memberi bantuan kepada orang lain yang memerlukan. Bahkan kelebihan yang mereka ada tuh mereka gunakan untuk mendandan, mencantikkan diri mereka. Sudah cantik, sudah bagus, dikasih bagus lagi, dicari lagi apa lagi yang mau di-repair, yang mau diubah. Saya masih punya uang, tidak punya kepuasaan untuk mengubah, mencantikkan diri. Inilah yang terjadi kepada masyarakat kota Sodom. Dan mari kita lihat apakah hukuman yang Tuhan berikan kepada mereka. Prinsip hukuman yang Tuhan jalankan kepada masyarakat kota Sodom adalah mata ganti mata. Kalau kita lihat di dalam ayat 18 sehingga ayat yang ke-23, di situ memberitahu kita secara terperinci barang-barang perhiasan masyarakat ataupun wanita kota Sion ini. Dan apa yang mereka banggakan itulah yang akan menjadi hukuman kepada mereka. Apa yang mereka banggakan,
sombongkan, pertunjukan yang mereka jadikan sebagai berhala keutamaan dalam hidup mereka, itulah yang akan menjadi hukuman mereka kembali. Kita lihat dalam ayat yang ke-24. Maka sebagai ganti, rempah-rempah harum akan ada bau busuk. Sebagai ganti ikat pinggang seutas tali. Sebagai ganti selampit rambut, kepala yang gundul. Sebagai ganti pakaian hari raya, sehelai kain kabung. Dan tanda selar sebagai ganti kemolekan. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengadu dan berkabung. Dan kota itu akan seperti perempuan bulus yang duduk di bumi. Jadi, ya, begitu mereka banggakan, itu yang mereka banggakan, yang mereka sombongkan, yang mereka jadikan sebagai berhala mereka, sehingga mereka lupa bahwa mereka telah meninggikan diri mereka terhadap Tuhan. Dan itulah hukuman yang mereka hadapi. Itu sebab dikatakan bahwa hukuman yang dijalankan oleh Tuhan di dalam teks yang kita baca ini adalah hukuman mata ganti mata. Saudara dan saudari, seterusnya dalam dalam pasal 4 ayat yang pertama, pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu dilekatkan kepada nama kami. Ambillah aib yang ada pada kami. Ini menunjukkan Tuhan mengambil sesuatu yang mereka andalkan selama ini. Kekuatan mereka, kaum pria mereka, ya, pahlawan mereka yang merupakan kekuatan, handalan mereka, harapan mereka selama ini. Itulah yang akan Tuhan ambil dari mereka. Sehingga mereka kekurangan. Sehingga dikatakan di sini bahwa 7 wanita akan memegang seorang laki-laki. Saudara dan saudari, mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Mari kita lihat sejauh manakah kesombongan yang ada pada diri kita. Apakah yang telah kita banggakan sehingga menjadi kesombongan kepada kita tanpa kita sadari. Kelebihan kita, kekayaan kita merasa kita lebih baik daripada orang lain sehingga kita menjadi sombong. Kita punya kelebihan, punya uang. Kita sudah tidak tahu bagaimana kita menggunakan uang kita. Jadi kita menggunakannya untuk merawat tubuh kita. Di mana kesalahannya merawat tubuh? Tidak ada salahnya. Tetapi kalau itu sampai digunakan hanya semata-mata untuk merawat tubuh kita, mendandan tubuh kita, mencantik tubuh kita, padahal ada yang lebih memerlukan itu. Maksudnya, kita sudah tidak tahu apa lagi yang kita gunakan dengan uang itu, tapi kita cari tahu, kita buat juga, kita bazirkan untuk diri kita, dan masa kita habiskan untuk diri kita sendiri. Di manakah masa kita untuk Tuhan? Dan di manakah bantuan kita kepada sesama kita manusia yang sebenarnya jauh lebih memerlukan uang itu berbanding tubuh kita yang kita dandankan. Saudara dan saudari, mari kita mengoreksi diri kita sendiri. Mari kita berdoa untuk daerah, negeri, dan negara dimanapun kita berada pada hari ini. Mungkin pada hari ini kita berada di tempat kita sendiri. Mungkin juga kita adalah seorang perantau. Dimanapun kita berada pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa untuk daerah kita, berdoa untuk negeri kita, untuk negara kita. Supaya kita terhindar dari hukuman kesombongan. Prinsip hukuman yang Tuhan berikan kepada masyarakat kota Sion ialah mata ganti mata. Mari kita berdoa supaya Tuhan mengampuni kita. Dan kita terhindar dan memohon belas kasihan Tuhan. Dan bila Tuhan mengasihi kita, bila kita terhindar daripada hukuman, yang ada adalah berkat. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, berkat pemulihan. Baik pemulihan kesehatan maupun pemulihan ekonomi.
Karena Tuhan berserta kita. Oleh itu saudara dan saudari, mari kita mengoreksi diri kita dan mari kita berdoa untuk diri kita, untuk daerah, negeri, dan negara kita. Demikianlah perkongsian pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain